Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita akan bersama-sama memahami dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Natal penuh kemustahilan. Perawan yang mengandung, perawan yang menjadi ibu, ya. Menarik ya, perawan mengandung dan perawan menjadi ibu, yaitu Maria, ibu dari Yesus Kristus. Mari kita membaca, saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Pesan Natal bagi kita, berita Natal kepada Maria adalah berita Natal bagi dunia. Di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan dalam bulan yang ke-6 ini berbicara kehamilan daripada seorang lansia. Ada nggak di sini umur 60 atau 65 tapi hamil? Nggak ada ya. Elizabeth itu lahir, ya maksud saya hamil duluan 6 bulan. Kehamilan daripada Elizabeth barulah nanti Maria mendapat berita bahwa dia hamil. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Jadi kota kecil itu Nazaret di mana Yusuf dan Maria tinggal, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Jadi begitu detail di sini ya. Allah menyuruh malaikat Gabriel pada bulan ke-6 kehamilan daripada Elizabeth, ibu daripada Yohanes Pembaptis, ke Galilea dan ke kota kecil Nazaret di Galilea. Kepada seorang perawan, seorang perempuan yang belum memiliki suami atau belum hidup dalam hidup suami istri, bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud, karena Yesus harus dilahirkan dari keluarga Daud, dan dikatakan nama perawan itu adalah Maria. Dan di dalam Matius 1 ada ayat 18 ada catatan khusus di bagian belakangnya. Dikatakan begini, Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi ada Alkitab itu saling melengkapi satu sama lain. Di kitab Matiuslah ditegaskan mereka, Yusuf dan Maria sudah bertunangan tapi mereka belum hidup sebagai suami istri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang menjadi kemustahilan di dalam masa Natal atau peristiwa Natal itu adalah ketika malaikat itu memberitakan kepada Maria mengenai kehamilannya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut, baru mendengar salam saja, Maria sudah terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Dia juga kaget tentunya, siapa yang datang? Ya, siapa yang berbicara? Ya, lalu malaikat itu melanjutkan berbicara kepada Maria. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tentunya Maria juga sangat takut mungkin pada waktu itu kok ada orang masuk ke rumahnya. Tentu dalam ini penampakan seorang malaikat yang penuh dengan cahaya itu wajarnya peristiwa Alkitab seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Maka inilah berita Natal itu, sesungguhnya engkau akan hamil, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, seorang putra, dan hendaklah engkau memberi dia nama Yesus. Engkau, Maria dikatakan, akan mengandung. Maria akan melahirkan seorang putra dan hendaklah engkau memberi nama. Jadi Maria sudah diberitahu dia harus memberi nama kepada anak laki-laki itu Yesus. Ia akan menjadi besar. Besar bukan fisik, tetapi menjadi sangat masyhur, menjadi sangat terkenal, menjadi sangat agung di dalam kehidupan manusia maupun tentunya di hadapan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan Allah akan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Anak Allah yang Maha Tinggi. Firman Tuhan yang berkata, di sini malaikat Gabriel yang diutus untuk menyatakan berita itu. Dan dikatakan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Karena secara keturunan memang ini
banyak sekali sebetulnya aspek-aspek yang harus kita pelajari dari tradisi kehidupan orang Israel atau orang Yahudi, bagaimana pernikahan daripada Yusuf dan Maria saja belum bersuami tapi sudah bertunangan. Tetapi belum hidup sebagai suami istri. Sementara bertunangan Maria sudah mengandung dan sudah hamil. Nah, itu suatu peristiwa yang tidak mudah dimengerti, sulit dimengerti, tetapi itulah cara Tuhan bagaimana menyatakan kasih-Nya, cara Tuhan menyelesaikan problem dosa, ya, the problem of sin itu, tentang kematian kekal itu harus diselesaikan oleh Allah dengan caranya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat tentunya, ya. Jadi semua ini berdasarkan hukum Taurat, bagaimana hukum penebusan harus melalui darah. Tidak ada penebusan dan pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Tertulis dalam Ibrani 9 ayat 22. Imamat 17 ayat 11 menuliskan nyawa manusia ada di dalam darahnya. Pembayaran terhadap nyawa manusia harus dibayar dengan darah. Tentu bukan dengan darah binatang. Darah binatang tidak selevel dengan manusia. Binatang bukan gambar dan rupa Allah. Manusia saja tidak bisa membayar dosanya. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa membayar dosanya sendiri. Apalagi binatang, apalagi darah binatang. Itu hanyalah prasyarat Allah untuk menunjukkan bahwa penebusan itu harus melalui pengorbanan darah seorang manusia yang kudus, yang sempurna, yang bisa menjadi bayaran atas semua dosa manusia. Dan dikatakan dia, seorang anak laki-laki yang dinamai Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud sesuai dengan nubuatan dalam perjanjian lama. Dan ia akan menjadi raja atas kaum Yakub, suku-suku Israel, selama-lamanya. Ya, di surga akan ada 12 suku dikatakan yang mewakili suku Israel. Jumlahnya 144.000 itu ya, berkaitan dengan 12 suku Israel. Walaupun sebetulnya bukan fisik tetapi janji dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Lalu sampai kepada kehidupan yang kekal. Nama dan janji Allah itu ditulis lengkap di dalam Alkitab kita. Dia akan menjadi raja. Tentu bukan raja secara fisik. Sehingga orang-orang Israel pada waktu itu juga mengharapkan Yesus menjadi raja yang akan melawan semua kerajaan-kerajaan, terutama kerajaan Romawi yang saat itu sedang menguasai mereka. Ya, jadi ini berita yang diberitahukan kepada Maria mengenai Yesus. Dan ini juga aspek-aspek yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan lagi mengenai berita Natal. Bagaimana Natal itu dilakukan Allah, dimulai oleh Allah, dan siapa ya perempuan ini, Maria, yang sudah dinubuatkan dalam Yesaya 7:14, seorang perempuan muda akan mengandung seorang putra. Ya, dan inilah kejadiannya, tentunya Allah juga sudah memilih. Bahkan kalau kita berpikir secara rencana kekal Allah, segala sesuatu direncanakan Allah di dalam kekekalan. Betul Bapak Ibu? Dalam kekekalan Allah merancang segala sesuatu. Allah tidak memerlukan proses dari A sampai Z untuk proses yang lama untuk menentukan segala sesuatu. Dia bisa melakukannya di dalam segala kemahakuasaannya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Maria bertanya begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami? Kalau di dalam New King James dikatakan, aku belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Belum pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki. Bagaimana mungkin aku sekarang mengandung dan melahirkan seorang putra, seorang laki-laki, dan akan disebut Yesus, anak Allah yang maha tinggi dan sebagainya. Maka malaikat berkata begini, ini juga menjadi penegasan bagi kita. Ya, bagaimana Maria itu bisa lahir oleh Roh Kudus? Ya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun kepada Maria dan kuasa Allah yang maha tinggi, paling tinggi kuasa
kedaulatan paling tinggi dan paling besar dikatakan akan menaungi, membungkus, melindungi, menjaga sampai anak itu lahir. Jadi kuasa Allah turun kepada dia, Roh Kudus turun ke dalam Maria. Dan anak yang kau lahirkan, yang dilahirkan Maria disebut kudus, benar, suci, anak Allah, tidak bersalah. Nah di sini disebutkan dia anak Allah. Malaikat Allah, Gabriel, sudah mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atas Maria dan kuasa Allah menaunginya. Nah, istilah impossible atau mustahil bukan berarti tidak masuk akal. Betul saudara? Kita bisa mengatakan itu mustahil karena masuk akal dalam pikiran kita. Benar, saya setuju itu supranatural. Saya setuju itu sesuatu yang mustahil dalam kekuatan manusia atau mustahil bagi kita. Tetapi tidak mustahil bagi Allah. Jadi penegasan di sini kita melihat Maria itu akan mengandung karena Roh Kudus ada di dalam diri dia dan kuasa Allah turun atas dia, menjaga dia, bekerja atas dirinya. Tidak disebutkan di sini apakah Roh Kudus menggunakan darah Maria atau tidak. Apa konsekuensi logisnya apa? Kalau Allah menggunakan darah Maria, maka kita akan bilang apa? Dunia akan bilang, oh ternyata setengah darah manusia yang berdosa ada di dalam darah Yesus. Maka nanti kita akan bilang, oh dia nggak kudus. Nah di sini dikatakan apa? Anak yang kau lahirkan itu kudus, tidak berdosa, tidak bercacat. Sudah jelas Bapak Ibu? Ini pernyataan firman Tuhan. Ini pernyataan dari malaikat Allah, dari Allah sendiri. Bahwa Yesus yang dilahirkan itu adalah kudus. Walaupun misalnya ada agama lain mengatakan bayi dalam kandungan itu seperti teori John Locke. John Locke mengatakan bayi itu seperti kertas putih, tidak ada noda. Bayi di dalam kandungan. Tetapi ketika Daud dalam penyesalan dosanya di dalam Mazmur 51 dikatakan apa? Aku dikandung dalam dosa. Daud sudah menyatakan kepada kita jawabannya kalau ditanya. Daud, orang Kristen atau orang Israel kalau di dalam kandungan berdosa atau suci bersih. Seperti kata Om John Locke. Jawabannya apa? Dalam kandungan aku dilahirkan sebagai orang yang berdosa. Jadi statement Alkitab sudah jelas. Manusia dilahirkan di dalam dosa sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mewarisi darah keberdosaan itu ada dalam seluruh dunia, seluruh manusia. Tetapi ada satu manusia yang lahir tanpa dosa, yaitu siapa? Anak dari Maria. Tapi anak itu bukan anak Maria secara fisik, sebetulnya dia adalah pernyataan diri Allah sendiri, kuasa Allah. Jadi Maria ini hamil atau mengandung karena Roh Kudus. Bukan ada pertemuan sperma dengan sel telur. Tetapi Allah yang maha kuasa yang membuat dia hamil dan dikatakan anak yang akan kau lahirkan itu kudus. Jadi Bapak Ibu juga di sini sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus Kristus adalah kudus semenjak dalam kandungan. Artinya apa? Ya boleh kita katakan, menurut saya pribadi tidak mungkin ada campuran darah dari Maria di dalam diri Yesus. Sebab kalau ada campuran di dalam darah Maria kepada Yesus, maka kita bilang, semua akan bilang, oh udah pastilah logika kita berpikir kalau perempuan Maria yang melahirkan itu darahnya ada di dalam Yesus, berarti darah keberdosaan ada di sana. Tapi karena ini adalah kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang maha tinggi, maka Yesus adalah kudus. Anak yang dikandung daripada Maria adalah kudus dan disebut anak Allah. Anak Allah berarti apa? Dilahirkan oleh Allah. Allah yang melahirkannya. Nah makanya orang-orang akan protes, kok Allah beranak, betul gak? Dalam proses apa? Ya. Nah kalau ada yang bertanya, emang Allah bisa beranak? Memang Allah tidak beranak seperti hubungan laki-laki dengan perempuan, tetapi Allah melahirkan dirinya menjelma menjadi manusia. Istilah inkarnasi kan artinya dari bahasa Latin inkarnal, menjadi daging. Jadi nggak mungkin kita ini berinkarnasi, betul Bapak Ibu? Menjadi daging lagi, mati malah habis dimakan menjadi debu, ya kan? Nah Yesus ketika dikatakan berinkarnasi, dia menjadi daging.
Kalau ada agama lain bilang ada reinkarnasi, jadi apa? Ada yang bilang jadi monyet lah, jadi kecoa lah, jadi gajah lah, aneh-aneh pokoknya istilah inkarnasi mereka. Tetapi sebetulnya inkarnasi yang sejati yang benar adalah ketika Allah menjadi manusia. Sang firman yang kekal menjadi manusia, dan inilah prosesnya. Allah menggunakan satu cara, satu proses. Ada dua hal yang mustahil terjadi di dalam peristiwa Natal kelahiran Yesus yang dimulai dengan kehamilan daripada Elizabeth, ibu daripada Yohanes Pembaptis. Dimulai dengan ketika Alkitab dimulai ceritanya mengenai dalam kitab Lukas maupun Matius. Lukas yang menjelaskan bahwa waktu giliran Zakaria, ya suami dari Elizabeth, harus berdoa di bait Allah. Dan malaikat Gabriel datang kepada Zakaria. Lalu dikatakan, doamu sudah dijawab. Ya, istrimu yang sudah lansia itu dan sudah mandul itu akan melahirkan anak. Lalu Zakaria bilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, malaikat melihat jawaban daripada Zakaria adalah ketidakpercayaan. Maka dikatakan engkau akan bisu. Dan dia bisu, lama sekali dia di dalam bait Allah karena dia tugas, sampai orang-orang kebingungan, lama sekali. Ya ternyata mereka bilang, oh dia ternyata bertemu dengan Allah, ada sesuatu terjadi di sana. Lalu singkat cerita, Elizabeth hamil. Dan ketika bulan ke-6, malaikat Gabriel datang. Malaikat yang sama yang datang kepada Maria dan memberitahu tentang kelahiran Yesus, tentang dia akan hamil. Dan di ayat 37-38 di Lukas tadi juga dikatakan, sanakmu Elizabeth juga sedang hamil, ini yang bulan ke-6. Dan tidak lama kemudian Maria pergi dan tinggal bersama dengan Elizabeth 3 bulan lamanya. Kalau 6 bulan kemungkinan sampai lahir atau menjelang akan lahir baru Maria pulang. Jadi selama 3 bulan Maria itu pergi, ya disebut di kota Yehuda, ya karena tinggalnya bukan di Galilea, di Yehuda, kota Yehuda, Elizabeth. Nah saudara-saudara, dua hal yang mustahil terjadi, lansia hamil dan lansia itu mempunyai anak, dan dia sudah lansia dan juga sudah mandul. Ya kan nggak mungkin orang udah lansia dan dari dulunya mandul tiba-tiba hamil dan punya anak. Lalu Maria masih perawan, dia juga hamil dan juga akan melahirkan. Jadi ada dua, beda 6 bulan aja antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus. Nah, Maria melahirkan seorang anak. Jadi apa yang mustahil itu bagi kita adalah proses-proses yang tidak natural yang Allah lakukan sebagai suatu yang supranatural. Sulit menerima bagi manusia, bahkan menolak inkarnasi di mana firman, sang firman ya menjadi manusia. Terjadi suatu kontradiksi di dalam otak kita yang sangat terbatas kepada otak atau Allah sendiri yang sangat tidak terbatas. Tetapi tentunya ya kita bisa menerima apa yang mustahil bagi kita karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa di dalam semua atributnya. Allah maha kuasa, maha baik, maha tahu, maha hadir, dan segala sesuatu dia sanggup melakukan. Maka malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil bagi kita menyelamatkan diri kita. Mustahil bagi kita mengampuni dosa kita. Mustahil bagi kita menghapus sedikit saja dosa kita. Ada yang bisa menghapus dosanya dikit aja, ada nggak? Dengan cara apa? Tidak ada Alkitab, rumusan di dalam Alkitab bahwa manusia bisa menghapus dosanya sedikit saja, nggak ada. Semua harus terjadi melalui Kristus. Semua harus terjadi di dalam anugerah. Semua harus terjadi dalam karya salib Kristus. Jadi cara Allah tidak harus sesuai dengan cara manusia, karena impossible buat manusia. Maria mengandung oleh Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Nah, bagaimana jika Yesus lahir secara normal, ada bapaknya, ada ibunya dari dunia? Ya sudah, kesimpulan kita nggak ada juru selamat. Pasti yang dilahirkan juga orang berdosa. Jadi kalau kita bilang lahirkan saja Yesus pakai bapak, pakai ibu, bagaimana caranya? Sebab mereka harus diampuni. Hukum Taurat berkata harus dengan darah. Bukan simsalabim Tuhan ciptakan orang langsung suci, nggak ada begitu, nggak bisa. Itu melewati cara Allah, batas-batas yang sudah tertulis dalam
dalam Alkitab. Bisa membawa kita semua tanpa Yesus mati di kayu salib? Kita semua dibawa ke surga langsung, bisa nggak? Tanpa ada salib, tanpa Yesus datang ke dalam dunia, bisa nggak Allah membawa kita ke surga? Kan Allah Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Tahu, apalagi Maha Hadir, Maha Suci. Bisa nggak tanpa Yesus datang ke dalam dunia, semua manusia yang berdosa itu yang dia mau itu masuk ke surga langsung? Bisa nggak? Mungkin dia bilang bisa aja, kan dia Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Kasih. Tetapi Allah sudah membuat peraturan kan di dalam hukum Taurat. Ya, bahwa semua dosa, keberdosaan manusia harus dibayar. Harus disucikan dulu. Harus dikuduskan dulu. Baru dia boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan proses kalau perjanjian lama kan Allah memberikan satu ritual yang kira-kira mewakili. Tapi belum sampai kepada finalnya. Ya, hanya istilahnya menutupi dosanya orang-orang Israel. Jadi mustahil manusia yang dilahirkan orang berdosa menjadi penebus. Mustahil terjadi keselamatan bagi manusia kalau orang tuanya itu dari dunia semua. Nah tadi waktu Roh Kudus masuk ke dalam Maria, tadi saya menyebutkan 100% disebut anak Allah. Betul? Anak Allah berarti diri Allah. Apakah Allah bisa menjadi manusia? Jawabannya apa? Bisa. Apakah bisa manusia jadi Allah? Enggak bisa. Ya suka orang-orang ngenyek kan, tetangga sebelah, orang Kristen manusia dituhankan. Betul ya? Kalimatnya gitu kan. Ngapain jadi orang Kristen? Tuhan lo manusia gitu. Waduh, saya sih tiap hari suka jawab-jawaban. Walaupun gak pernah sampai selesai. Sebab gak mungkin selesai di Facebook atau di TikTok. Tetapi kan ngenyeknya begitu kalimatnya. Goblok gak punya pendidikan, gak sekolah apa lu ya? Masa Tuhannya manusia? Orang berdosa dalam keberdosaannya, dalam kecetekannya, dalam ketidaktahuannya juga gak pernah baca Alkitab kok. Alkitab mengatakan Allah yang jadi manusia, bukan terbalik, betul ya? Allah menjadi manusia itu mungkin. Tetapi manusia menjadi Allah itu sangat tidak mungkin dan mustahil, gak akan pernah terjadi. Jadi yang kita tuhankan adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Untuk apa? Untuk jadi korban. Untuk jadi korban penebus. Untuk memberikan darah penebusan sebab darah adalah nyawa. Dan harus dibayar dengan nyawa untuk menebus nyawa. Kalau kita lihat urutan di dalam Alkitab ya, apa yang terjadi mulai dari penciptaan, creation. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Hanya manusia, binatang enggak? Ya. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dalam segala kemampuan yang kita miliki, kemampuan emosi. Ya walaupun binatang punya perasaan, betul ya? Bisa senang, bisa happy, bisa marah, ya. Tetapi logikanya sangat pendek ya untuk loncat-loncat, lari-lari, beranak dan sebagainya mereka bisa. Tetapi mereka tidak bisa berinteraksi dalam jangka yang luas, tidak punya kreasi seperti manusia yang bisa menciptakan. Seluruh yang ada di ruangan ini adalah ciptaan manusia termasuk audio ini, ya, audio visual termasuk layar ini, itu kan kreasi dari Tuhan di otak kita. Nggak mungkin monyet bisa menciptakan Videotron ini, betul ya? Nggak mungkin ya. Menciptakan mikrofon, bisa bikin buku matematika nggak akan terjadi. Bikin kertas nggak akan terjadi. Manusia diberikan kemampuan intelektual, kemampuan berkreasi. Ya karena pencipta kita, maha kreasi kita diberikan kemampuan akal budi, diberikan kemampuan berhitung, ya, diberikan kemampuan untuk menciptakan kembali. Pokoknya Allah berkata sungguh amat baik ketika manusia diciptakan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berkata apa? Kepada Adam, kalau kamu makan buah ini atau kamu pegang saja kamu mati, dan ternyata mati. Dimakan maksudnya. Dan akhirnya emang Adam dan Hawa mati. Dan sebetulnya terjadi recreation. Betul Bapak Ibu? Ketika Tuhan menghabisi semua manusia dengan banjir, tinggal berapa orang di Bahtera Nuh? Ada 8 ya, bukan seperti film itu ya di Netflix ada orang masuk ke dalam bahtera bersama dengan binatangnya Nuh. Ya, nanti dia akan ngamuk di sana. Itu
Itu bikin-bikinan. Yang betul adalah yang tertulis di Alkitab, bukan skenario baru film. Ada film lain soalnya. Di dalam Bahtera Nuh itu ada yang menelusup. Ya namanya juga film ya. Nah, sekarang Alkitab berkata apa? Dengan 8 orang yang baru, ini bukan baru, Tuhan mau memurnikan sepertinya ya. Karena apa? Kejahatan manusia begitu besar kata Tuhan. Betul? Dan kecenderungan hatinya semata-mata melahirkan kejahatan. Ini sebelum Tuhan menghancurkan dunia, ketika Nuh diberitahukan akan membuat bahtera, Tuhan bilang apa? Tuhan melihat kejahatan manusia besar dan kecenderungan hatinya semata-mata memproduksi kejahatan. Kira-kira sifat itu hilang nggak? Sesudah 8 orang ini keluar dari bahtera, menghasilkan anak, cucu sampai kita sekarang. Kecenderungan itu hilang apa enggak? Kecenderungan hati manusia adalah menghasilkan kejahatan semata-mata. Sekarang kira-kira kita begitu apa enggak? Ngaku ayo. Alkitab bilang apa? Anak kecil enggak usah diajarin pun dia akan pandai berbuat dosa. Makanya sedini mungkin anak-anak harus latih berdoa. Sedini mungkin harus ajar beribadah. Sedini mungkin mulai dia duduk, ajak kita berdoa yuk. Gitu ngomongnya, kita berdoa dulu ya sebelum makan. Walaupun dia belum bisa ngomong, dia baru bisa duduk. Ngomong ke dia, kita berdoa yuk, kita menyembah Tuhan yuk, kita memuji Tuhan yuk. Sedini mungkin, sebab kalau udah gede, semakin besar otonomi orang itu tinggi. Kalau otonomi tinggi, kalimat tadi apa? Kecenderungan hati manusia maunya apa? Menyenangkan dagingnya, betul? Mengikuti keinginannya. Nah jadi ketika Tuhan menggunakan Nuh dan 3 putranya dan 3 menantunya lalu melahirkan lagi anak manusia, apa yang terjadi? Raja demi raja di Israel semua berguguran berjatuhan, menyembah berhala, menyakiti hala. Betul? Hanya sedikit yang betul-betul baik. Terakhir waktu saya khotbah di Salemba, Yosia loh yang the best menurut saya. Walaupun akhir hidupnya tragis, nggak harus perang, dia perang ya udahlah mati ditembak dikena panah dari Israel. Salah dia sendiri, orang raja juga bilang, saya nggak perang sama kamu. Ya, itu kelalaian dia. Tetapi dia menjadi seorang raja yang reformator, yang betul-betul disukai Tuhan dan dia merubuhkan semua berhala. Tetapi raja-raja yang lain sangat-sangat jahat dan semua manusia jatuh dalam dosa. Tidak ada jalan keluar, maka masuk kepada redemption. Akhirnya Allah sendiri turun tangan ke dalam dunia. Manusia, orang Israel mendapatkan berita-berita, dapat nabi-nabi. Tapi nabi-nabi pun dibunuh oleh orang-orang Israel. Bahkan Yesus pun mati dibunuh oleh ahli Taurat, imam-imam besar. Bahkan mereka membayar tentara untuk bikin gosip. Bilang murid-murid Yesus sudah mencuri mayatnya. Jadi dia nggak bangkit dari kubur. Itulah liciknya. Jabatan mereka adalah ahli Taurat, jabatan mereka adalah imam besar, tapi dosanya juga lebih besar dari umat. Betul Bapak Ibu? Dosa ahli Taurat, dosa imam-imam itu sangat licik dan lihai dalam berbuat dosa. Ya, di dalam Yesaya dibilang apa? Orang Israel itu goblok permanen, tolol. Ada Alkitab tidak? Kamu udah tolol, goblok, tidak kenal Tuhan dan pandai berbuat jahat. Itu yang sebutan Tuhan kepada orang Israel dan terbukti itulah ahli-ahli Taurat, imam-imam yang berdiri di rumah bait Allah, yang menguasai bait Allah, mereka juga yang menyalibkan Yesus. Tetapi redemption itu sudah terjadi, penebusan itu sudah terjadi, yang kita bicarakan mengenai awal dari bagaimana Allah melakukan proses. Nanti finalnya adalah glorification, pemuliaan, ya. Semua orang yang ditentukan Allah dari semula dipanggil. Semua yang ditentukan, dipanggil, akan dibenarkan. Dibenarkan dalam salib Yesus. Semua yang ditentukan untuk selamat, dipanggil, dibenarkan, akan diglorification, akan dimuliakan ketika Yesus turun ke dalam dunia dan kita semua masuk ke dalam surga yang disebut dengan consummation, ketika kita sudah berada di dalam surga. Dan kita sedang bicara bagian redemption ini, ya, Yesus yang menjadi manusia. Jadi mustahil bagi manusia untuk menyelamatkan dirinya.
Kenapa kita bicara tentang kemustahilan? Ya, karena proses Allah, prosesnya hanya Allah yang bisa melakukan. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 mengatakan apa? Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah perbuatan dosa ialah maut. Maut itu artinya terpisah selama-lamanya dari Allah. Artinya kita tidak berhadapan dengan Allah. Manusia rohnya itu nggak akan pernah mati. Karena berasal dari Allah dan dari hembusan Allah. Jadi orang dikatakan maut itu apa? Dia sudah dibuang oleh Allah. Semua manusia berdosa. Tetapi Roma 3 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Hadiah, gift. Kalau upah adalah hasil dari pekerjaan kita. Upah adalah hasil perbuatan manusia. Upah dari kejatuhan manusia adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus adalah hidup yang kekal. Segala usaha manusia itu untuk mengampuni dosanya tidak bisa. Sekarang sesudah Kristen pun, apakah kita bisa menghapus dosa sedikit pun? Enggak pernah Bapak Ibu. Dosa kita hanya bisa dihapus oleh Tuhan Yesus. Hanya bisa di kayu salib dan oleh darah Yesus. Kalau kita disuruh hidup kudus itu artinya bukan menyucikan dosa, bukan hapus dosa. Jangan berbuat dosa itu artinya. Waktu Allah berkata kuduslah kamu, artinya jangan bohong, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan manipulasi. Jangan melakukan dosa sekecil apapun. Jangan bilang 1% buat saya Tuhan, 90% saya kudus, nggak bisa. Harus 100%. Setuju Bapak Ibu? Harus 100%. Karena Allah sudah menyucikan kita 100%. Di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami adalah kain kotor. Sesaleh-salehnya soleha cuma kain kotor di hadapan Tuhan. Sesaleh-salehnya kita. Makanya kita nggak bisa. Kita harus dikuduskan dulu baru bisa melakukan sesuatu yang benar. Kami seperti apa? Lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Gak bisa berbuat apa-apa. Natal penuh kemustahilan karena apa? Yesus adalah firman Allah. Allah yang menjadi manusia. Lahir dari seorang perawan. Tanpa persetubuhan dengan pria. Lahir dari Roh Kudus bukan dari sel manusia. Lahir dia darahnya suci. Bukan darah manusia berdosa. Dia kudus dan benar sama sekali tidak berdosa. Sehingga memenuhi syarat Allah, tidak boleh bercacat, tidak boleh bercacat, harus kudus, harus sempurna, sebab dia anak Allah yang maha tinggi, maka dia sanggup menjadi tebusan dan firman Tuhan berkata dia rela menderita bagi kita. Ya tadi kita sudah menyanyikan lagu dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus itu direncanakan Allah. Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendiri memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Seorang perempuan muda di perjanjian baru dia Maria. Di mana dia lahir? Di Mika. Ketika orang Majus datang, Herodes panggil, di mana menurut kalian? Dia panggil ahli Taurat, imam-imam ya. Di mana Yesus lahir? Mereka bisa jawab, di Bethlehem. Dari mana taunya? Ya, nubuatan kitab Mika, mereka tahu. Di Bethlehem dia lahir. Itulah cara Allah menurunkan anugerahnya kepada kita. Respon Maria apa? Dia tidak menunjukkan ketidakpercayaan. Kalau Zakaria dibilang dia tidak percaya sampai Yohanes lahir, barulah dia tulis di batu karena dia bisu. Namanya siapa? Tanya orang Israel. Yohanes, enggak ada keturunanmu nama Yohanes. Zakaria mestinya, enggak, tulis. Ya istrinya bilang, Yohanes sekarang tanya bapaknya. Zakaria, tulis karena dia bisu kan, dia tulis namanya Yohanes. Namanya Yohanes. Karena dia tidak percaya menjadi bisu. Tetapi Maria berkata, ya ketika malaikat bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pernah juga jemaat di gereja saya bilang, Pak jangan cuma pendeta dong hamba Tuhan. Kami juga disebut hamba Tuhan. Oh setuju, Maria juga hamba Tuhan saya bilang. Tapi bukan pendeta kan. Semua kita adalah hamba Tuhan.
Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dalam konteks kita adalah budak-budak dan kacung Allah yang harus patuh kepada Allah. Amin. Betul nggak? Coba colek kiri kanan. Kita ini cuma budak Allah. Ayo. Bilang, kita ini cuma budak Allah. Maka Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalau kamu sudah melakukan pelayanan, bilanglah ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Memang ini patut saya lakukan. Memang ini patut saya kerjakan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padamu. Jadi dia menyebut diri hamba Tuhan itu karena apa? Dalam konteks doulos itu, bond slave. Budak yang terikat oleh kehendak tuannya. Dan dia bilang, saya bond slave-nya Tuhan. Saya terikat oleh perintah Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Sebagai kesimpulan, Natal itu adalah anugerah. Peristiwa Natal kita melihat, Natal mengajarkan kepada kita kerendahan hati Allah, betul? Allah rendah hati Bapak Ibu. Yesus rendah hati, betul? Dia mau menjadi manusia dan juga menunjukkan kasih kepada kita. Tanpa kasih, Tuhan Yesus nggak akan turun ke dalam dunia. Tanpa kasih, Yesus tidak akan mau menjadi manusia. Bukan cuma kasih, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dari tempat paling tinggi turun ke tempat paling rendah. Dari tempat paling mulia turun menjadi paling hina. Betul Bapak Ibu? Demi apa? Demi keselamatan kita. Demi pengampunan yang mustahil. Yang paling mustahil itu kita masuk surga. Yang paling mustahil kita mengampuni dosa, betul? Tetapi Tuhan juga menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Keajaiban Natal adalah Allah mau menjadi manusia. Dan kita belajar merendahkan diri. Ya, kita harus belajar seperti Allah rendah hati. Dan taat seperti kalimat daripada Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Yohanes 3 ayat 16, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih. Karena kasih yang besar. Allah begitu mengasihi kita. Sehingga dia mengaruniakan anaknya. Dia mengaruniakan Yesus Kristus untuk lahir melalui rahim Maria. Ya, melalui rahim Maria. Satu-satunya Allah yang menjadi manusia adalah Yesus. Supaya setiap orang yang beriman, dikatakan di sana. Supaya setiap orang yang menerima iman, supaya setiap orang yang telah menerima iman, itu maksudnya menerima anugerah Allah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua karena kasih. Semua karena kasih. Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Masing-masing bersyukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan.